saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras serta perangkat lunak, dan juga digunakan sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Secara umum, sistem operasi terdiri atas beberapa bagian, antara lain yang pertama, mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Yang kedua, kernel merupakan inti dari suatu sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell berfungsi untuk membaca suatu inputan dari klien. Yang keempat, pustaka-pustaka merupakan penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, driver, fungsinya untuk bisa berhubungan dengan hardware eksternal. Berikut contoh-contoh sistem operasi ialah yang pertama, Windows, yang kedua, macOS, yang ketiga, Linux, yang keempat, Garuda UX, dan yang kelima, Solaris. Oke teman-teman, sejarah singkat mengenai sistem operasi. Sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi dan 1 generasi lanjutan. Generasi yang pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi pada generasi yang pertama adalah awal mula dari perkembangan sistem operasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem operasi mekanik. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS atau Batch Processing System, yakni task yang dikerjakan pada satu rangkaian kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Generasi yang ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, user atau pengguna bisa berkomunikasi melalui terminal online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai pasca 1980-an. Pada generasi ini telah diperkenalkan yang namanya Graphical User Interface atau disingkat GUIs. Yang kelima, generasi lanjutan. Generasi ini memperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, serta telah diperkenalkan adanya cross-platform sistem operasi yang berarti bisa menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda seperti Linux dan Windows. Oke teman-teman, fungsi sistem operasi yang pertama, Resource Manager, merupakan pengelolaan sumber daya dan sekaligus mengalokasikannya. Contohnya CPU, memori, disk drive, serta perangkat yang lainnya. Yang kedua, koordinator, mengkoordinasi sekaligus menyediakan fasilitas kegiatan yang kompleks, bisa diatur serta dapat diproses secara berurutan. Fungsi yang ketiga ialah interface atau tatap muka, merupakan sebagai media perantara antara user dengan hardware atau perangkat keras yang menyediakan tampilan terhadap user yang lebih mudah. Yang keempat, guardian, bertugas untuk melindungi file sekaligus mengawasi dari dan juga program. Yang kelima ialah optimizer, merupakan penjadwalan masukan atau input yang dilakukan oleh user, proses komputasi pengaksesan basis data, serta penggunaannya. Fungsi yang keenam ialah gatekeeper, berfungsi untuk mengendalikan hak akses user serta mengawasi apa saja yang dilakukannya. Fungsi yang ketujuh ialah accountant, berfungsi untuk mengatur waktu CPU, pemakaian memori, disk storage, serta waktu koneksi terminal. Fungsi yang kedelapan ialah server, berfungsi untuk melayani user komputer
pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasikannya. Untuk jenis yang pertama ialah single user ke single tasking, di mana satu komputer dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Jenis yang kedua ialah multi-user ke single tasking, di mana satu komputer dapat dipakai banyak user serta masing-masing user bisa menjalankan satu program pada satu waktu. Jenis yang ketiga ialah single user ke multitasking, di mana satu komputer dapat dipakai oleh satu user serta bisa menjalankan banyak program pada satu waktu. Dan jenis yang keempat ialah multi-user ke multitasking, di mana satu komputer dapat dipakai oleh banyak user. Oke teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai sistem operasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.